Aneh, kok ini ngirim ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu, nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Ex-karyawan Diana ungkap gaji dipotong Rp10.000 jika sholat Jumat. Wamenaker, biadab. Salah satu karyawan UD Sentoso Sil milik Janhua Diana, Peter Evril Sitorus mengaku banyak temannya yang gajinya dipotong karena izin untuk menunaikan sholat Jumat. Peter mengatakan, ia mulai bekerja di UD Sentoso Sil yang berada di pergudangan Margomulyo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, sekitar akhir Desember 2024. Mulai jadi karyawan, akhir Desember 2024, keluarnya, setelah bekerja, 2-3 minggu. Kata Peter ketika di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis, 17 April 2025. Ketika itu, Peter mengetahui bahwa beberapa temannya yang beragama Islam mengalami pemotongan gaji karena sholat Jumat. Meski demikian, para karyawan tetap memutuskan untuk beribadah. Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya. Cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu sholat Jumat sebesar Rp10.000 per Jumat. Kalau mau sholat Jumat, dipotong gajinya, ujar dia. Peter mengungkapkan bahwa pendapatan yang diterimanya dari perusahaan tersebut sebesar Rp80.000 per hari. Menurutnya, angka itu masih kurang jika dibandingkan dengan tugas yang dikerjakannya. Testimoni serupa disampaikan mantan karyawan Diana lainnya dalam akun Instagram resmi Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Cak 1. Seorang karyawan yang mengaku Muslim menyampaikan kepada Armuji bahwa gajinya dipotong saat sholat Jumat. Ia mengungkapkan bahwa pemotongan upah Rp10.000 itu dilakukan jika sholat Jumat lebih dari 20 menit, waktu yang diberikan perusahaan untuk istirahat. Kalau kita Jumatan kan lebih dari itu, Pak, waktunya. Nah, uang Rp10.000 itu dianggap untuk mengganti waktu yang lebih, ujarnya. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer saat melakukan sidak ke gudang perusahaan Diana, Kamis, 16 April 2025. Ia bahkan menyebut perusahaan UD Sentosa Sil milik Janhua Diana biadab. Nul menemukan banyak kejanggalan saat meminta klarifikasi kepada Diana dan stafnya. Dia menuding bahwa Diana banyak menutup-nutupi masalah penahanan ijazah. Menurut dia, selain penahanan ijazah, diduga perusahaan Diana membatasi waktu sholat Jumat hanya 20 menit dan pembayaran gaji di bawah UMK. Pak Wamen, terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat, Sholat Jumat dibatasi 20 UMK, menit. pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya biadab. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Kata Nul dengan lantang usai melakukan sidak, Kamis, 16 Mei 2025. Menurutnya, aturan-aturan tersebut tidak masuk akal. Sebab, menjalankan ibadah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendampingi sebanyak 30 mantan karyawan UD Sentoso Sil, milik Janhua Diana, ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis, 17 April 2025. Eri tiba bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disprinaker, Ahmad Zaini, pengacara Krisnu Wahyuwono, serta puluhan korban di gedung SPKT, sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Laporan terkait hak mereka diambil, salah satunya ijazah. Mereka melaporkan terkait ijazah yang ditahan atau hal lainnya, kata Eri di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis, 17 April 2025. Eri mengatakan, kehadirannya tersebut merupakan upaya untuk menjaga suasana kondusif bagi pekerja. Selain itu, pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan, tapi sudah terlihat Bukti adanya juga bukti pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin enggak. Nah, sampai saat ini, Awali Pak, kita seperti semua apa, Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita Pantauan kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Barang yang di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan ke aparat penegak hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.